Assalamualaikum, hey guys, sebelum kalian tonton habis video aku, kalian jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, comment, share, terutama subscribe. Oke, di sini aku mau jawab pertanyaan semua teman-teman yang banyak banget bertanya. Oke, di sini aku mau langsung aja guys ya. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara apply visa di Arab Saudi. Ini aku bahas Arab Saudi ya guys ya, bukan negara lain. Oke, bagaimana cara apply visa di Arab Saudi? Yang pertama, kalian harus daftar PT ya guys ya, agent. Sekarang kebanyakan setahu aku untuk masuk Arab Saudi itu bayar lebih mahal dibanding 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Sekarang untuk daftar biaya masuk Arab Saudi melalui agensi itu, melalui sponsor itu 25 juta tambang. Tambangnya masuk 25 juta ya guys ya, kurang lebihnya seperti itu. Aku dapat informasi. Itu harus daftar PT nggak sih? Harus pakai agensi nggak sih? Kalau apply visa sendiri gimana? Nah, untuk apply visa sendiri itu aku kurang tahu ya guys ya. Biasanya orang yang apply visa sendiri itu mereka yang kerja di office, di kantor, terus mereka yang kerja perawat atau dokter di Arab Saudi, terus jadi guru. Itu yang biasanya juga resmi pakai visa kerja. Itu yang di Arab Saudi. Nah, untuk visa yang untuk F&B, hotel, restoran, barista, waiters itu harus melalui agensi PT, itu agensi yang mencarikan visa ya guys ya, itu harus. Kalau untuk calling visa sendiri itu aku kurang tahu. Nah, itu yang kerja sebagai office, guru, perawat bisa kerja. Terus kalau kerja F&B itu pakai visa apa? Oke, untuk kita yang kerja F&B, hotel, restoran, terus barista atau rumah tangga itu kebanyakan di sini itu mendatangkan tenaga kerja itu pakai visa ziarah. Karena apa? Di Arab Saudi sekarang, di Indonesia sekarang belum buka ya guys ya untuk pemasukan tenaga kerja ke Arab Saudi secara resmi. Jadi orang Saudi itu memberikan mereka visa, apply visanya, kita itu apply agensi itu mendatangkan kita dengan visa ziarah. Terus nanti meresmikan kita di sini, kita diresmikan dengan manajer kita atau kafalah kita, bahasa di sini ya, bahasa Arabnya. Mudir kita itu buatkan kita igomah. Nah, di igomah itu tertera bahwa di sana tulisannya kita amil itu pekerja ya guys ya. Karena igomah di sini itu banyak macam-macam tulisannya. Igomah Arab Saudi, KTP Arab Saudi. Misalkan kalau di Arab Saudi itu beda lagi. Dia memang asli orang Arab. Nah, sama dengan misalkan banyak di sini juga yang perempuan Indonesia yang menikah dengan orang Arab, nanti di KTP-nya atau di igomahnya itu tertera di sana zawaji muaton, itu yang menikah resmi ya guys ya. Nah, untuk kita pekerja itu tertera di igoma itu amil, pekerja ya guys ya. Jadi itu perbedaannya. Jadi kalau untuk visa resmi yang memang datang dengan visa kerja itu, setahu aku biasanya itu ya guys ya, yang mereka kerja di office, kantoran, guru, terus perawat, setahu aku. Tapi kalau memang informasi yang aku sampaikan ini salah, kalian bisa perjelas, kalian bisa benarkan di kolom komentar ya guys ya. Nah, oke, lanjut. Apakah kerja di Arab itu harus bisa bahasa dulu baru bisa kerja di Arab? Kita mau keluar ke negara manapun, keluar negeri, sedikit tidak kita punya pegangan bahasa ya guys ya. Kita punya pegangan bahasa, entah itu bahasa Inggris atau memang bahasa di negara yang kita mau tuju. Nah, untuk di Arab Saudi itu tidak mewajibkan harus bisa bahasa Arab, tapi kita harus punya skill juga ya guys ya. Untuk kerja informal di Arab Saudi itu kita harus punya skill yang memang sebelumnya kita udah kerja di sini, waiters. Memang kita punya skill, punya passion waiters nih. Terus kita punya skill barista. Tapi banyak juga yang sebelumnya mereka datang dari Indonesia itu mereka nggak bisa apa-apa, tapi mereka dapat visa dari agensinya itu barista. Nah, setelah sampai sini nanti mereka diajar dari awal sampai mereka bisa kerja ya guys ya. Karena di Arab itu sangat mudah, tidak punya banyak syarat untuk masuk kerja. Maksudnya
nggak kayak seperti negara Eropa nih, sulit masuk negara Eropa. Terutama untuk negara Eropa itu kita harus bisa menguasai bahasa Inggris yang paling penting. Terutama misalkan contoh juga kalau mau masuk ke negara Jerman itu harus bisa bahasa Jerman dulu ya guys ya, karena di Jerman itu tidak mengharuskan bahasa Inggris. Oke, seperti itu ya guys ya. Di Arab Saudi ini kita sangat mudah masuk, tapi untuk gajinya itu gaji standar. Gaji banyak di sini yang gaji setelah sampai sini itu gajinya sama aja seperti gaji di Indonesia. Di Arab Saudi mudah kita masuk negara Arab Saudi untuk kerja, tapi gajinya itu sebanding dengan di Indonesia ya guys ya. Nggak kayak negara Eropa yang sulit kita masuk tapi di sana gaji gede. Jadi kalian bisa pilih mau yang mana nih, mau cepat tapi gajinya biasa standar, atau mau proses yang lama tapi gajinya wow ya guys ya. Itu kalian punya pilihan masing-masing. Nah untuk ke umur juga, kalau untuk pekerja informal terutama F&B, waiter, hotel apa itu harus umur yang mohon maaf masih muda ya guys ya, karena mereka ada lihat umur, terus basicnya gimana, mereka punya skill itu juga harus. Untuk umur untuk kerja informal itu wajib umur masih muda ya guys, mohon maaf, dan punya skill juga karena udah sebelumnya punya pengalaman juga ya guys ya. Jadi pengalaman itu sangat penting, dan untuk bahasa juga sangat penting kita punya pegangan tersendiri bahasa, karena bahasa itu mempermudah kita dalam berkomunikasi. Misalkan kita keluar negeri nih, tapi kita nggak bisa bahasa, kita kerja informal, kerja sebagai waiters, kerja sebagai chef atau apa, nanti semua itu ngomongnya itu gimana? Jitu kita bisa mikir ya guys ya, untuk kerja informal kita harus punya pegangan bisa bahasa. Oke lanjut, untuk gaji di Arab Saudi. Gaji di Arab Saudi itu gaji bisa dibilang rendah ya guys ya, sama aja kayak di Indonesia. Tapi ya kalau kita lama-lama di sini juga gaji ada istilah kenaikan gaji juga. Kalau kurang lebihnya 5 juta lah kurang lebih untuk gaji di Arab Saudi untuk awal permulaan. Oke, sekian dari aku. Semoga bermanfaat, dan kalau ada memang kesalahan informasi yang aku sampaikan, kalian bisa perjelas di kolom komentar. Oke, bye.